لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام في الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Kembali Allah kumpulkan kita di malam yang berkah ini, Lailatul Qadar, Lailatul Jum'ah. Sama-sama alhamdulillah membaca sejarah singkat Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca, yang kita dengar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah pada hari ini di Tabarruk kita akan membaca sedikit tentang al-aqiqah. Al-aslu fil aqiqati akhbarun. Dasar dianjurkannya akikah itu adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabari di antaranya seperti hadis al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Anak itu tergadai dengan akikahnya. Ai artinya la yanmu ma'a tarkiha nubuwa amthalihi. Tidak tumbuh itu anak bersamaan meninggalkan akikah, tumbuh seperti semisalnya. Anak semisalnya. Itu pendapat. Makna al-akikah itu al-gulam murtahanun di akikah. Anak itu bergadai dengan akikah. Pendapat mengatakan tidak tumbuh apabila tidak diakikahkan seperti tumbuh anak semisalnya. Pendapat. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Au la yashfa' li abawai." Anak yang tidak diakikahkan kagak memberikan syafaat buat kedua orang tua. Sehingga pendapat nanti akan disebutkan riwayat Imam Ahmad mengatakan wajib. Dan itu permasalahan daripada perbedaan pendapat para ulama. Dalam kitab Rahmatul Ummah dikatakan al-aqiqatu sunnatul masyru'atun 'inda Malik wa Syafi'i. Menurut mazhab Malik dan Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Tidak menjadi wajib kecuali kalau dinazar. Bahkan waqala Abu Hanifah hiya mubahatun. Bahkan Abu Hanifah mengatakan hukumnya mubah dibilang. Hukum apa? Mubah. Tidak wajib dan sunnah. Cuma kalau mubah, kalau diniatkan ibadah dapat pahala. Dipotongin dengan niat mudah-mudahan dibagikan daging-dagingnya buat orang-orang, diniatkan anaknya jadi anak yang soleha atau soleh misalnya. Bisa. Wa an Ahmad riwayatan. Kalau Imam Ahmad ada dua riwayat, asyharuhuma annaha sunnatun. Pendapat yang paling masyhur mengatakan sunnah. Wa saniyatu annaha wajibatun. Pendapat yang kedua dalam riwayatnya adalah wajibah, wajib. Wa ikhtaraha ba'du ashab. Bahkan para ulama mazhab Hambali mereka memilih yang wajib. Hukumnya adalah wajib. Wa qala Hasan wa Daud bi wujubiha. Al-Imam Hasan Al-Basri berpendapat wajib hukumnya. Imam Daud Al-Zahiri mengatakan hukumnya wajib. Dan akikah itu yang tadi dikatakan mazhab kita, mazhab Malik mengatakan hukumnya adalah sunnah, tidak menjadi wajib kecuali kalau dinazarkan. Kalau nazar jadi wajib. Kemudian
Al-mukhatab bil aqiqah man alaihi nafaqatul walad walau kana faqiran. Jadi siapa sih yang dituntut untuk mengakikahkan anak? Yang dituntut untuk mengakikahkan anaknya ya orang tuanya. Adalah orang walaupun fakir. Nah, sampai dia balik. Nanti anaknya kalau misalnya bapaknya belum akikahkan dia, udah balik dia alhamdulillah udah kerja, ada penghasilan, boleh. Ya aku nafsi mengakikahkan untuk diri. Nah, pernah juga tuh ada riwayat begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan untuk dirinya, walaupun ada riwayat kakeknya telah mengakikahkan. Dan ulama mengatakan bahwasanya enggak disunahkan akikah untuk diulangkan. Beda dengan kurban. Kalau kurban setiap tahun ada kemampuan, sunnah baginya kurban. Ini bukan sekali. Udah kurban dulu ya, kurban lagi. Padahal masih termasuk orang yang memiliki kelebihan. Dituntut kullas sanah setiap tahun kurban. Dan masuk Dzulhijjah orang yang mampu, nah ini mukhatab. Diminta untuk berkurban. Kemudian kalau ada saudara kita istrinya melahirkan atau mendapatkan anak, sunnah seorang muslim untuk memberikan selamat. Kalimat yang sunnah tusannu tahni'atul walid wa nahwi. Orang tuanya kita selamatkan dengan mengucapkan barakallahu lak fil mauhub wa syakartal wahid wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrahu. Barakallahu lak, semoga Allah berkahi kamu fil mauhub, pada anak kamu. Mauhub yang diberikan itu anak maksudnya. Wa syakartal wahid, dan kamu bersyukur al wahid kepada Allah dan yang maha memberi. Wa balagha ashuddahu, mudah-mudahan tumbuh besar. Wa ruzikta birrahu, dan kamu dianugerahkan anaknya berbakti kepada kamu. Wa ruzikta, mudah-mudahan kamu diberikan rezeki birrahu, kebaktian itu anak kepada kamu. Jadi begitu. Doain, selamat ya. Boleh pakai bahasa kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kamu. Kamu bersyukur kepada Allah. Anaknya tumbuh sehat, panjang umur, dianugerahkan sama Allah menjadi anak yang bakti sama orang tua. Wa yusallurun alaih, kalau ada yang doain kita begitu, sunnah kita jawab, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jadi setiap ada orang doain kita, kasih kebaikan, itu kalimat jazakallahu khairan, biasain. Jangan cuma syukran. Ini salah tuh. Nabi Salim sering menegur, jangan kosong pahala jadi itu dibilang. Jazakallah dibilang. Semoga Allah balas kepada kamu kebaikan. Atau ahsanal jaza. Kebaikan yang terbaik. Jangan syukuran doang, jangan. Terima kasih. Ya nggak apa-apa dari segi adab bagus. Tapi dari segi sunnah itu yang diajarkan Nabi, jazakallah khairan. Biasain begitu. Kemudian hewan yang diakikahkan itu sama persis syaratnya seperti syarat hewan yang dikurbankan. Jadi nggak mesti kambing ya. Nanti kebo sapi boleh. Subuh minal bakar, sepertujuh dari sapi. Bahkan ulama bilang, ada orang misalnya beli sapi nih. Sapi kan buat 7 orang maksimal, betul? Ya, buat 1 juga boleh. Tapi maksimal buat 7 jiwa. 2 orang. Yang 4 kurban, yang 3-nya akikah. Boleh nggak apa-apa? Oh, iya, besok. Ada rencana, kayaknya ada rencana nih. Yang 3 kurban, yang 4 kurban, yang 3 apa?
Bahkan ada pendapat ya, jangankan seperti itu. Imam Romli mengatakan, kalau ente motong kambing waktu kurban, diniatkan sekaligus kurban sekaligus akikah, dibilang dapat dua-duanya. Walaupun Ibn Hajar bilang kebalikan, kalau diniatkan dua-duanya, kagak dapat dua-duanya dibilang. Repot kau gitu. Pilih yang mana dia itu? Yang ahwat, yang lebih hati-hati. Karena Ibn Hajar bilang kurban ibadah tersendiri, akikah ibadah tersendiri. Walaupun dari segi banyak kesamaan di antara dari segi umur hewannya. Walaupun di antara kesunahan ada perbedaan sedikit. Kalau kurban harus dibagikan secara nai'an, yang mentah. Kalau akikah sunnah, bukan wajib. Sunnah matbuh yang sudah dimasak. Kurban wajib nai'an, yang mentah. Nggak boleh panitia mau masakin aja semuanya udah. Kampung dibagiin semur. Nggak boleh gitu. Bagian mentah. Kemudian anak ini titipan kita. Jangan sembarangan ya, anak titipan. Alladzina amanu la tahunu Allah wa rasul wa tahunu amanatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, janganlah kalian mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati amanat-amanat yang telah dibebankan kepada kalian. Nah, kita ambil salah satu amanat yang Allah amanatkan buat kita, dititipkan anak. Anak aset kita yang paling berharga, bukan harta kita, bukan. Harta kita mati, kita tinggalin di bawah. Tapi aset yang paling berharga yaitu anak kita. Yang kita bakal harapin nanti doanya dia. Makanya Nabi bilang apa? Idza mata mu'adan indallah amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam mati, terputus amalnya kecuali 3. Arti terputus amalnya bukan gak sampai doa buat mereka. Itu mayit udah gak bisa beramal lagi. Udah gak bisa sholat lagi. Udah gak bisa puasa lagi. Makanya Nabi mengatakan illa sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang ditularkan buat orang lain, dan doa anak yang soleh. Bahkan ulama bilang sekalipun anaknya tidak soleh, kalau mendoakan orang tuanya sampai. Loh, kenapa kalimatnya anak yang soleh? Ini al-aglabiyah, karena mayoritas yang perhatian mendoakan orang tua anak yang. Makanya kalimat anak yang soleh, walil soleh yad'ulah. Jadi aset kita tuh. Jadi kita pikir bagaimana nih anak kalau besar nggak lupa sama orang tua. Selalu ngedoain orang tua. Ajarin dari sekarang. Bilang setiap habis sholat doain orang tua. Kan doanya pada apa? Rabbi lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna doain. Ajarin begitu. Jadi terbiasa. Dan juga kitanya selalu mendoakan orang tua. Itu sunatullah tuh. Kita selalu doain orang tua kita habis sholat, wa insyaallah yakin anak kita bakal doain kita. Ya, kalau kita nggak perhatian sama orang tua kita, wala doa wala apa, jangan ngarep anak kita doain kita. Itu sunatullah begitu. Jadi perhatiin sekarang, doain orang tua setiap habis sholat. Doain dengan harap habis azan. Ketika baca dua azan, ada selipan. Rabbi firli wali wali banyak 5 kan? Warhamhuma kama rabbayani. Itu di antara waktu yang mustajab. Banyak orang bilang emang ada dalilnya itu. Hadis enggak ada dicari. Habis azan baca doa dia selipin doa buat orang. Masa doa orang tua ke dalil? Dalil yang umum udah mutlak kapanpun dianjurkan mendoakan orang. Jangankan habis azan yang Nabi katakan waktu mustajab, waktu yang diijabahkan. Makanya penting ulama nyelipin di situ. Itu waktu yang mustajab.
kadang-kadang dalil yang mana? Bingung. Ente naik motor doain orang tua nggak apa-apa. Mau masuk kamar mandi sebelum masuk doain lu boleh nggak? Nggak bisa habis ada waktu sempit jadinya. Kemudian anak lahir dibacakan surah Inna Anzalna setelah diazankan di kuping yang kanan, di iqamah di kuping yang dalam bab akikah. Ini Ibn Ruslan dalam kitab Sufatul Zubat menuliskan dua bersyair aja. Tusannu fi sabi'ihi wasmun hasan wa halku sya'rin wal adhanu fil ulud wa syatu lil untha wa lil gulami syatani dunal kasri fil awal. Tusannu fi sabi'ihi. Memang akikah disunahkan di hari yang ke-7. Nggak ada kesempatan di hari yang ke-14. Nggak ada kesempatan ke-21 kelipatan terus. Nggak berhenti. Ya nggak apa-apa. Sampai kita ada kemampuan. Nggak terputus di situ. Ya kalau langsung ada, ya bismillah hari itu. Kapanpun boleh, itu hari afdholiyah saja. Jangan dibilang ntar kalau bukan hari 7 berarti nggak kurang apa, nggak begitu. Ini sunnah di atas sunnah. Wasmun hasan, kasih anak nama yang bagus. Jangan sembarang. Dari lahir anak diazankan ya. Kemudian dibacakan surah Inna Anzalnahu fi Lailatul. Biasain tuh anak kita lagi di bangku setahun, 2 tahun, 3 tahun. Udah gede misalnya, ya pegang palanya, bacain surah Inna'an. Dikatakan bahwasanya apabila dibacakan surah Inna Anzalna, Allah takdirkan ini anak nggak berbuat zina sepanjang umurnya. Itu kan hebat begitu ya, bacain. Jadi bangku bacain, kadang-kadang di bangku ngerendang terus segala macam. Itu bacain. Kemudian dadanya dipegang, baca alam nasrah dekat. Begitu dia dilapangin sama Allah. Biasain. Kadang-kadang mau tidur sama kita, usap-usap lagi digendong, ya bacain. Karena aset yang paling berharga nih, bagaimana kita cetak biar anak jadi bakti sama orang penting tuh. Jangan sembarangan, jangan cuma bikin doa. Ini kadang-kadang kagak diurus. Anaknya sholat nggak mau tahu bapaknya. Anak kita aset yang paling berharga, yang bisa menyelamatkan kita, juga bisa menjerumuskan kita ke neraka. Nabi bilang, awwalu ma yata'allaqu bi rajul yaumal qiyamah ahlu wa auladu. Yang pertama kali akan menuntut seorang nanti pada hari kiamat bukan musuhnya, ahlu wa auladu, istrinya dan anak-anaknya, keluarganya. Ini menuntut kalau kita kagak didik dengan cara agama syariah. Kagak sholat didiami, keluyuran didiami, kadang-kadang maksiat didiami. Coba anaknya merusak barang kita, marah kan? Oh marah, digamparin tuh anak bisa. Anaknya nggak sholat biasa aja. Ini musibah. Ini musibah agama, musibah besar. Makanya doa orang soleh, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama. Kalau musibah dunia berat memang. Cuma kecil dalam anggapan syariat. Yang bahaya, yang besar musibah agama. Bukan kita minta musibah, enggak. Tetap minta keselamatan dari Allah. Tapi musibah yang terbesar musibah agama. Karena kita belum bisa baca Quran itu musibah. Karena kita sholatnya nggak benar itu musibah. Penting. Lahir anaknya dikasih nama yang baik. Tusannu fi sabi wasmun hasan. Di hari ke-7 juga bahkan dinamakan nama yang bagus ini. Jangan sembarangan. Karena ada dalam satu riwayat, setiap kita akan dipanggil satu persatu nama kita dan nama orang tua. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'abaikum. Kata Nabi, fahassinu asma'akum.
Sesungguhnya kalian nanti akan dipanggil pada hari kiamat. Nama-nama kalian, nama orang-orang tua kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian. Jangan asal-asalan. Ini nama anak dikait-kaitin ya. Yang bagus. Nama para nabi, nama para sahabat. Selipin, bolehlah nama yang lain nggak jadi masalah. Selipin dikitnya. Dan nama doa. Itu diantara hak anak kita. Wa halqu sya'rin wal adzanu fil udhun. Digunting rambutnya. Ini rambut bahasa kita rambut kelahiran, rambut ari namanya ya. Sama bahasanya gitu. Iya. Sunnah digunting. Diazanin. Ya, jangan kagak. Di kuping kanan. Ada riwayat idza busyira lahu maulud fa'adzana fi udhunihi al-yumna lam yusibhu musibah. Jadi kalau lahir anak diadzankan di kuping yang sebelah kanan, enggak bakal diganggu sama jin. Enggak sawan jadinya. Wa aqama fil yusra, dikomatkan di kuping. Nah, gitu. Kemudian sunnah laki-laki 2 ekor. 1 boleh enggak? Boleh. Cuma yang afdal dulu 2, perempuan 1. Begitu. Jadi penting sekali untuk kita camkan. Sekali lagi ini anak kita harus kita rawat, perhatiin. Berusaha ikhtiar kita, pendidikan yang terbaik dan doa yang lepas. Karena doa mohon ibadah penting ya Allah jadikan anak saya. Selipkan habis sholat maka ditartib sama ulama. Habis azan tuh yang waktu istajabah, waktu mustajab, habis baca doa setelah azan, kemudian doain orang tua firli wali walidayya 5 kali, baca keselamatan, Allahumma inna nas'aluka wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya. Doain Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarrahum wa afiqna wa fiqhum li ta'atik wa rzuqna. Baca lagi Allahumma apa lagi? Dibaca lupa. Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarrahum. Ya, wafiqna wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahmah. Setiap episode kita kita yakin doa kita bakal dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa setiap hari kita minta pasti ada selipan doanya. Jadi usaha dari sekarang minta. Mudah-mudahan semua anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh-salehan, anaknya saudara Hakim yang diakikahkan menjadi anak yang saleh-salehan, panjang umur, sehat walafiat. Dan kita mohon kepada Allah buat orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kita, guru-guru kita telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburan rawdah min riyadil jannah. Pahala yang kita dapat di majlis mudah-mudahan juga disampaikan kepada mereka orang-orang tua kita. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita panjang umur, sehat walafiat, menjadi anak yang saleh dan salehah, yang bakti kepada orang tua, yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Amin ya rabbal على هذه النية ومن كل نية صالحة وكما وصلنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا لنا ولوالدينا آمين يا ربنا. إننا سرفنا وأننا أسرفنا